Assalamualaikum. Selamat datang kembali para sobat kahor di channel kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan tempatnya cerita-cerita misteri, kisah horor, dan kejadian mistis di sekitar kita yang bikin bulu kuduk berdiri. Buat kalian yang punya cerita horor pribadi, pengalaman mistis, keluarga, atau urban legend menarik dari daerah masing-masing, jangan ragu untuk kirimkan cerita kalian ke email yang ada di deskripsi. Siapa tahu cerita kalian yang menegangkan itu akan Bang Fawa angkat dan ceritakan di episode selanjutnya. Kali ini Bang Fawa akan membahas sebuah kisah nyata yang sangat mencekam dari daerah Sampangan, Semarang. Kisah ini menjadi peringatan keras buat kita semua agar tidak meremehkan petuah orang tua zaman dulu, terutama saat waktu maghrib tiba. Penasaran bagaimana ceritanya? Ayo, siapkan kopi kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai kisahnya. Sore itu, langit di atas daerah Sampangan, Semarang, perlahan berubah menjadi keunguan. Suara azan maghrib mulai bersahut-sahutan dari kejauhan, menandakan malam akan segera datang. Di dapurnya, seorang yang bernama Rohman, usia 31, baru saja selesai merebus jagung. Uap panas membumbung tinggi dari panci besar yang baru ia angkat dari atas kompor. Tanpa berpikir panjang, Rohman membawa panci berisi air mendidih itu ke pintu belakang. Di luar, pekarangan rumahnya tampak remang-remang dan tak terawat, dipenuhi semak-semak liar yang rimbun. Piur! Rohman menyiramkan air panas itu begitu saja ke tengah-tengah semak yang gelap. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa tindakan sepele itu akan menjadi awal dari mimpi buruk bagi keluarganya. Rasa puas karena pekerjaannya selesai membuat Rohman santai. Ia merapikan bajunya, lalu bersiap berangkat ke masjid dekat rumah untuk sholat berjamaah. Namun, baru beberapa langkah ia keluar dari pintu, terdengar jeritan melengking yang sangat histeris dari dalam rumah. Ah, panas! Ibu, panas sekali badanku, Bu. Ah! Jantung Rohman serasa berhenti berdetak. Ia pun berbalik dan berlari secepat kilat ke dalam rumah. Di ruang tengah, ia melihat Dedi, anaknya yang berumur 5 tahun. Bocah laki-laki tunggal kesayangannya itu sedang menggelepar dan berguling-guling di atas ubin. Bocah kecil itu meronta-ronta sambil memegangi dadanya, menangis sejadi-jadinya, seolah sedang dipanggang api. Dedi, kamu kenapa, Nak? Teriak sang istri yang sudah berlutut menangis, berusaha memeluk anak mereka. Wajah sang istri pucat pasi ditelan ketakutan. Panas, Bu. Badanku terbakar, panas. Jerit Dedi dengan napas tersengal-sengal. Tangannya memukul-mukul udara, menepis siapa saja yang mencoba mendekat. Rohman dengan tangan gemetar segera memeriksa tubuh anaknya. Ia membuka kaos si Dedi, membayangkan akan melihat kulit yang melepuh atau merah membara. Namun, betapa kagetnya Rohman. Kulit Dedi benar-benar bersih dan mulus. Tidak ada bekas luka bakar, tidak ada kemerahan. Bahkan suhu tubuhnya saat diraba terasa biasa saja. Gak apa-apa sih, Dedi. Kulit kamu mulus, Nak.
Gak ada yang terbakar. Kok aneh? Kata Rohman dengan suara bergetar, lebih untuk menenangkan dirinya daripada anaknya. Tapi ini panas banget, Pak. Tolong Dedi, Pak. Panas. Tangis bocah itu makin melengking, seolah rasa sakit itu menghantamnya dari dalam. Malam itu berubah menjadi malam yang sangat panjang dan menyiksa. Dari sore hingga fajar menyingsing, tangisan dan jeritan Dodi tidak berhenti semenit pun. Rahman dan istrinya keliling rumah menggendong Dedi, mengompres tubuhnya dengan air dingin, hingga membujuknya dengan berbagai mainan. Semuanya sia-sia. Ketika matahari pagi mulai terbit, kondisi Dedi bukannya membaik, melainkan makin memburuk. Wajah polosnya itu tampak sangat pucat, matanya sembab, dan napasnya mulai lemah terengah-engah. Rohman duduk lemas di samping tempat tidur anaknya, menyadari ada kekuatan tak kasat mata dan mengerikan yang sedang menyiksa buah hatinya. Langkah Rohman terasa amat berat saat melangkah keluar dari halaman masjid usai salat maghrib. Hatinya tidak tenang sejak jeritan Dedi terdengar tadi. Namun, ia berusaha menepis pikiran buruk itu. Dan baru saja sandalnya menyentuh jalan setapak, 3 orang tetangganya berlari terengah-engah menghampirinya dari arah kegelapan gang. Kang Rohman, Kang, celaka Kang, cepat pulang, ayo!" teriak Pak RT dengan napas memburu dan wajah panik. Rohman menghentikan langkahnya. Dadanya mendadak berdebar kencang. "Ada apa Pak RT? Kenapa mukanya sampai pucat begitu?" kata Rohman. "Anakmu Dedi tiba-tiba mengamuk dan meronta-ronta di rumah. Gak tahu kenapa. Jalannya meliuk-liuk di lantai, kayak cacing kepanasan," timpal tetangga lainnya dengan mata terbelalak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rohman langsung melompat dan berlari sekuat tenaga membelah malam. Begitu menyibak gorden pintu depan, pemandangan di dalam rumah membuat persendiaannya terasa lolos. Dedi sedang terguling-guling di ubin. Bajunya sudah basah oleh keringat dingin dan dadanya menegang kaku. Aduh, panas. Panas. Tolong, Pak. Kulit Dedi terbakar. Jerit bocah 5 tahun itu dengan suara melengking hingga serak. Matanya melotot menatap langit-langit, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. "Gusti Allah, Dedi." Rohman berlutut, mencoba memeluk tubuh kecil itu. Namun, kekuatan anak balita itu mendadak begitu besar, hingga Rohman hampir terpental. Wah! Istrinya terisak di pojokan, tak sanggup lagi melihat penderitaan anak mereka. Meringis menyaksikan Dedi yang terus-menerus meraung. Rohman bergegas memanggil beberapa kerabat dekatnya yang tinggal tak jauh di situ. Tak berapa lama, rumah kecil itu dipenuhi suara gaduh dari sanak saudara yang berusaha menenteramkan keadaan. Paman Dedi, Mang Ujang memegang erat kedua tangan keponakannya itu. "Sabar leh, istighfar nak, sabar. Coba ambilkan air hangat sama anduk basah," serunya pada yang lain. Sudah dari tadi, Mang. Sudah dikompres, disiram air mawar, dibacakan Yasin. Tapi Dedi malah makin jadi ceritanya, sahut ibu Dedi diselang tangisnya yang tak kunjung reda. Upaya demi upaya terus dilakukan sepanjang malam. Bergantian, para kerabat membisikkan doa-doa di telinga Dedi, memijat kakinya, hingga menggendongnya berkeliling ruangan.
Namun, jangankan mereda, setiap kali menyentuh kulit Dedi, bocah itu justru menjerit makin kencang, seolah disiram cuka di atas luka yang terbuka. Sampai fajar menyingsing dan pagi berganti siang, seluruh usaha itu berujung sia-sia. Dedi kini terkulai lemas, bibirnya membiru, namun mulutnya masih terus bergumam lirih, mengeluhkan rasa panas yang membakar. Melihat kondisi Dedi yang memprihatinkan tanpa ada sebab medis yang jelas, Bi Asnah, bibi dari Rohman, menarik lengan Rohman ke teras depan. "Man, dengarkan bibi," pungkas Bi Asnah dengan suara berbisik dan tatapan serius. "Ini jelas bukan penyakit dokter. Anakmu itu sehat walafiat kok kemarin. Gak jatuh, gak demam. Penyakit kok tiba-tiba begini. Ini gak wajar. Kita harus cari pengobatan alternatif. Coba tanyakan ke orang pintar," kata Bi Asnah. Rohman mengusap wajahnya yang kusut. Antara percaya dan tidak, naluri seorang ayah memaksanya menepis semua keraguan. "Apa iya ada yang ganggu ya, Bi? Tapi, gimana ya? Rohman harus ke siapa sekarang? Rohman gak begitu paham tentang orang pintar," kata si Rohman. "Coba bawa ke Mbah Jono di ujung desa sebelah. Beliau paham urusan begini," saran Bi Asnah mantap. Dugaan keluarga Rohman ternyata tidak meleset sedikit pun. Siang itu juga, dengan menumpang mobil kerabat, Rohman membopong tubuh Dedi yang makin lemas menuju kediaman sang paranormal. Ruangan tempat Mbah Jono menerima tamu terasa dingin dan harum kemenyan tipis. Begitu Dedi dibaringkan di atas tikar pandan, Mbah Jono yang berambut putih itu langsung memejamkan mata dan mengusap janggut lamanya. "Gusti Agung, anakmu ini terkena imbas dari amarah dedemit penghuni tempat tinggalmu," gumam Mbah Jono pelan, lalu membuka matanya yang tajam menatap Rohman. Rohman terperanjat, dadanya bergemuruh. "Kemarahan dedemit, Mbah? Waduh, kenapa bisa, Mbah? Kami tidak pernah mengganggu siapapun di rumah itu, Mbah. Kami ya tidak pernah diganggu oleh apapun," kata si Rohman. Mbah Jono menggeleng pelan sambil menghela napas berat. "Bukan berniat mengganggu, tapi tindakanmu kemarin sore yang jadi pemicunya. Coba ingat-ingat apa yang kamu lakukan tepat saat maghrib di sekitar rumahmu," kata Mbah Jono. Rohman mendadak teringat saat panci berisi air mendidih bekas rebusan jagung. Wajahnya seketika pucat pasi. "Waduh, iya, saya ingat, Mbah. Saya membuang air panas bekas rebusan jagung ke semak-semak belakang rumah. Waduh, waktu itu, Mbah, tepat sebelum berangkat ke masjid," kata Rohman. "Nah, itulah penyebabnya. Konon saat kamu menyiramkan air mendidih itu ke semak-semak yang gelap, ada anak dari makhluk halus penghuni pekarangan itu yang sedang bermain-main di sana. Air panas seember itu tepat menyiram sekujur tubuhnya," ujar Mbah Jono dengan suara yang berat. Mbah Jono menerawang jauh, menggambarkan penglihatan gaibnya. "Saat ini tubuh dedemit kecil itu melepuh parah dan kelojotan tidak karuan di alamnya. Karena orang tuanya tidak terima anak mereka dibuat cacat dan kesakitan, rasa panas dan penderitaan itu dipindahkan bulat-bulat ke tubuh anakmu si Dedi ini. Sama persis seperti apa yang dirasakan anak mereka," kata Mbah Jono.
Rahman terduduk lemas di ubin. Penyesalan mendalam menusuk dadanya, hingga rasa dingin merayap ke sekujur tubuhnya. Mbah Jono menghela napas panjang. Tatapannya menyiratkan simpati sekaligus ketegangan yang mendalam. Suasana di dalam ruangan beraroma kemenyan itu terasa makin merinding saat paranormal itu kembali bersuara dengan nada rendah namun penuh penekanan. Dendam makhluk halus itu sangat kuat, Rahman, Tegas Mbah Jono sambil menatap tajam ke arah mata Rahman. Sakit yang diderita anakmu ini tidak akan pernah dilepas atau disembuhkan sebelum kamu benar-benar menyadari kekhilafanmu dan mendatangi lelembut penunggu pekarangan belakang rumahmu untuk meminta maaf secara langsung, Kata Mbah Jono. Rahman tertunduk lesu. Air mata penyesalan mulai menetes membasahi pipinya yang kusam. Rasa bersalah yang teramat sangat berkecamuk di dalam dadanya saat melihat Dedi anaknya masih merintih lemas di atas tikar pandan. Iya Ki, iya, saya memang salah besar, Ujar Rahman dengan suara bergetar, mengakui kesalahannya di hadapan orang pintar itu. Air panas mendidih itu seharusnya saya buang ke dalam lubang pembuangan kamar mandi, bukan disiramkan sembarangan ke semak-semak. Saya sangat menyesal Ki. Saya sanggup dan bersedia meminta maaf dengan cara apapun Ki, asal anak saya bisa sembuh dan ceria lagi seperti dulu, Kata si Rahman. Mbah Jono mengangguk-angguk pelan, namun wajahnya tetap menunjukkan keseriusan yang mencekam. Menyesal saja tidak cukup, Rahman. Meski kamu bersedia meminta maaf, penyesalanmu tidak bisa cuma diungkapkan lewat batin atau lisan semata. Alam mereka memiliki aturan sendiri. Ingat itu, camkan baik-baik, Kata Mbah Jono. Sang paranormal kemudian memejamkan mata rapat-rapat. Mulutnya komat kamit memanjatkan mantra rahasia, membuka atau mencoba membuka jalan komunikasi gaib dengan sosok penguasa pekarangan belakang rumah Rahman. Selama beberapa menit, ruangan itu menjadi sangat hening. Hanya terdengar helaan napas berat dan erangan kecil dari Dedi. Tak lama kemudian, Mbah Jono membuka matanya kembali. Ada guratan kelelahan di wajah tua itu. Ya, berdasarkan hasil interaksi gaib saya dengan bangsa demit penunggu rumahmu, mereka menuntut iktikat baik yang nyata, Jelas Mbah Jono. Ungkapan minta maafmu harus dibarengi dengan pemberian sesaji khusus yang diletakkan tepat di titik tempat kamu menyiramkan air panas itu. Mereka minta ganti rugi atas kesakitan anak mereka, Kata Mbah Jono. Istri Rahman yang duduk di sampingnya langsung tersentak kaget dan menyela dengan suara gemetar. Maksudnya sesaji bagaimana, Mbah? Jangan bilang mereka meminta tumbal nyawa. Kami tidak mau mengorbankan, maksudnya kami tidak mau mengorbankan siapapun, Mbah. Masa gitu aja tumbalnya nyawa? Kata istrinya. Mbah Jono merentangkan tangannya, menenangkan kepanikan pasangan suami istri tersebut. Tenang dulu. Slow, sabar toh. Dari awal saya sudah menegaskan kepada dedemit itu, persyaratan dan sesaji yang diminta akan kita penuhi, asalkan tidak berupa tumbal, maksudnya tumbal nyawa manusia atau syarat yang menyimpang dari batas kemampuanmu. Ya, beruntunglah mereka menyetujuinya, Kata Mbah Jono.
Mbah Jono kemudian mengambil secari kertas kuning dan menuliskan daftar keperluan ritual dengan tinta hitam. Ia menyerahkannya kepada Rohman. Sesuai dengan permintaan yang disepakati, kamu harus segera menyediakan sesaji berupa kembang telon yang masih segar, bakaran menyan Jawa, telur ayam kampung mentah, nasi uduk kecil, dan beberapa umbo rampe pendukung lainnya. Ingat, semuanya harus lengkap. Tidak boleh ada yang kurang satupun. Dan satu lagi, ikan tongkol, tempe goreng, ayam goreng, geprek. Lah, kalau itu untuk Mbah, kata si Mbah agak sedikit guyon. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Rohman bersama kerabatnya langsung bergegas mencari seluruh persyaratannya. Setelah semua umbo rampe terkumpul lengkap, Rohman didampingi Mbah Jono kembali ke rumahnya saat menjelang sore. Di pekarangan belakang yang rimbun oleh semak belukar, suasana mendadak terasa sangat dingin dan mencekam. Udara sekitarnya seolah menebal, diiringi hembusan angin aneh yang menusuk tulang. Rohman berlutut di tanah lembab, membakar menyan, hingga asap putih beraroma khas yang membumbung tinggi. Lalu menata kembang telon dan telur ayam kampung di atas nampan bambu. Dengan tangan bersedekah dan kepala tertunduk dalam-dalam, Rohman mengucap doa dan permohonan maaf dari dasar hatinya yang paling dalam, memohon agar dendam makhluk halus tersebut disudahi. Ternyata dugaan dan petunjuk dari sang paranormal Mbah Jono itu tidak meleset sedikit pun. Hanya berselang tidak lebih dari 5 menit setelah seluruh prosesi ritual dan permohonan maaf itu diselesaikan, sebuah keajaiban gaib terjadi di dalam rumah. Suara rintihan dan erangan histeris yang telah menyiksa Dedi selama berjam-jam tiba-tiba berhenti total. Tangisannya mereda secara instan. Rasa panas membakar yang meremukkan tubuh kecilnya lenyap tanpa bekas. Dedi perlahan membuka matanya yang sembab, menatap ibunya dengan polos, lalu meminta minum, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Rohman yang berlari masuk ke dalam rumah langsung memeluk anak tunggalnya itu erat-erat sambil menangis haru, mengutuki kebodohannya sekaligus bersyukur atas kesembuhan buah hatinya. Melihat Dedi yang kini sudah bisa tersenyum dan kembali bernapas lega, beban berat di dada Rohman seolah terangkat seketika. Namun, membayangkan bahwa keluarga kecilnya harus terus hidup berdampingan dengan sosok gaib yang hampir saja merenggut nyawa buah hatinya, membuat rasa cemas kembali bertengger di benaknya. Rohman memandang Mbah Jono yang masih berdiri diam di ambang pintu belakang, menatap lurus ke arah semak-semak yang kini tampak makin gelap oleh bayang-bayang senja. Mbah, panggil Rohman pelan, mengumpulkan keberaniannya. Begini Mbah, anak saya memang sudah sembuh kan, tapi saya masih takut Mbah. Gini Mbah, bisakah Mbah bantu menyampaikan pesan kepada mereka? Selebihnya, saya amat memohon pada bangsa demit itu agar tidak lagi menggunakan pekarangan belakang ini sebagai rumah tempat tinggal mereka, kata Rohman. Mbah Jono membalikkan badan, menatap Rohman dengan raut wajah yang teduh namun tegas. Sesuatu yang sudah merasa kerasan atau nyaman di suatu tempat tidak bisa diusir begitu saja dengan kekerasan, Rohman. Kalau kita pakai cara kasar, mereka justru bisa makin murka. Tapi ya, coba
saya negosiasikan permintaanmu, kata Mbah Jono. Sang paranormal kembali melangkahkan kaki mendekati tempat sesaji yang masih berasap tipis. Ia memejamkan mata, memegang tongkat kayunya, dan mulai berkomunikasi secara batin dengan penguasa gaib pekarangan rumah tersebut. Udara di sekitar pekarangan mendadak berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan semak-semak dengan suara kasak kusuk yang aneh. Beberapa menit pun berlalu dalam ketegangan yang mencekam, hingga akhirnya Mbah Jono menghela napas panjang dan kembali membuka matanya. Suasana mendadak menjadi tenang kembali. Ya, beruntung sekali Rohman. Rupanya sosok penunggu itu cukup baik hati dan tahu diri, ujar Mbah Jono sambil tersenyum tipis. Lalu melanjutkan, mereka bersedia dengan serta-merta mengemas keberadaan mereka dan meninggalkan pekarangan rumahmu ini. kata Mbah Jono. Waduh, beneran Mbah? Apa ada syarat lain yang mereka minta? Tanya Rohman penasaran sekaligus lega. Ya, hanya satu syarat sih yang sangat sederhana, jawab Mbah Jono sambil menunjuk ke arah rimbunan tanaman liar di belakang rumah. Mereka minta agar seluruh semak belukar yang tumbuh liar dan kotor di pekarangan itu segera kamu tebas dan bersihkan sampai terang benderang, kata Mbah Jono. Mbah Jono kemudian menjelaskan pesan yang disampaikan oleh makhluk tersebut kepada si Rohman. Ya, kata si Demit, tempat-tempat yang gelap, kotor, tidak terawat, dan ditumbuhi semak belukar yang rimbun seperti inilah yang sangat menggiurkan bagi bangsa mereka untuk datang dan menjadikannya tempat tinggal. Kalau pekaranganmu bersih, terang, dan sering dirawat, mereka sendiri yang merasa tidak betah dan akan mencari tempat lain, kata Mbah Jono. Wah, siap Mbah, siap. Besok pagi-pagi sekali setelah matahari terbit, saya sendiri yang akan membabat habis semua Mbah, semak-semak itu sampai bersih, janji Rohman dengan nada yang mantap. Sadar akan kejerobohannya yang nyaris membawa petaka fatal bagi anak sematawayangnya, ingatan Rohman seketika melayang jauh ke masa lalunya. Bayangan petuah-petuah lama yang pernah ia terima dari almarhum kakek dan neneknya dahulu tiba-tiba berputar kembali di kepalanya bagai kaset yang lama. Saat Rohman masih kecil, kakek dan neneknya tak pernah bosan-bosannya memberikan peringatan keras. Man, kalau sudah masuk waktu senja atau menjelang maghrib, jangan pernah sembarangan membuang air panas, membuang sampah, atau menyapu halaman. Duduk manis di dalam rumah. Begitu pesan mendiang kakeknya dulu, yang sering dianggap Rohman sebagai mitos belaka. Kabarnya, tepat pada waktu peralihan siang menuju malam itulah, pintu-pintu alam gaib terbuka lebar. Para dedemit, lelembut, dan anak cucu mereka mulai keluar dari sarangnya untuk berkeliaran mencari makan atau sekedar bermain-main di tempat-tempat yang lembab dan gelap. Rohman merinding menyadari kebenaran petuah tetua itu. Nah, sepertinya sore itu, si Demit kecil penunggu pekarangan belakang rumahnya memang berniat keluar dari sarangnya di balik semak-semak untuk mencari makan. Sialnya, bukannya makanan empuk atau santapan lezat yang ia dapatkan, melainkan guyuran air mendidih seember penuh yang langsung membakar seluruh tubuh mungilnya. Karena merasa kulitnya melepuh dan kepanasan luar biasa, bercampur rasa jengkel dan dendam yang mendalam, sosok itu murka seketika. Tanpa ampun, ia langsung menurunkan kutukan dan rasa sakit yang sama persis kepada Dedi, anak Rohman yang polos dan tak tahu apa-apa itu. Singkat cerita, malam itu, setelah Mbah Jono berpamitan
dan suasana rumah kembali tenang. Rohman duduk di samping tempat tidur Dedi yang sudah tertidur lelap. Ia mengusap rambut kepala anaknya sambil mengucap syukur berkali-kali. Kejadian mengerikan ini menjadi pelajaran berharga yang tak akan pernah terlupakan seumur hidupnya. Bahwa alam manusia dan alam gaib memang hidup berdampingan, dan rasa saling menghormati serta menjaga kebersihan adalah kunci agar terhindar dari bencana yang tak kasat mata. Selesai.